Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal matematika, di mana soal ini saya ambil dalam buku Matematika Kurikulum 2013 Revisi 2017 untuk jenjang SMP kelas 8 semester 2, bab 8 bangun ruang untuk materi bangun ruang sisi datar, tepatnya pada uji kompetensi 8 nomor 28. Oke, kita lanjut saja. Di sini perhatikan balok ABCD EFGH berikut ini. Nah, di sini ada gambar balok ABCD EFGH. Nah, kita langsung saja. Di sini tentukan panjang diagonal bidang. Ingat, yang pertama diagonal bidang, diagonal ruang, luas bidang diagonal. Nah, untuk diketahui bahwa diagonal bidang di sini itu ada tiga, yaitu diagonal yang pertama kita perhatikan dari sisi yang panjangnya yang di depan ini, yaitu AB, FE, di sini F, di sini E. Nah, perhatikan di sini panjang FB adalah 12, di sini AB-nya adalah 16, dan di sini diagonal bidang yang pertama yaitu FA. FA itu yang pertama adalah FA itu sama dengan EB. EB itu sama. Dicari dengan cara akar dari 12 kuadrat. Ini kan membentuk segitiga siku-siku. 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. Maka di sini panjang EB itu sama dengan akar dari 144 ditambah dengan 256. Maka hasilnya adalah akar 400. Maka panjang EB itu akar dari 400 adalah 20 cm. Jadi kita sudah dapatkan diagonal bidang yang pertama, yaitu 20 cm. Itu sama juga dengan ketika sisi yang di belakang ini HC, ini sama dengan HC juga, sama dengan DG. Jadi HC itu yang di belakang ini HC, dan DG ini yang di belakang sini. Terus yang berikutnya kita perhatikan yang di atas dengan yang di bawah, ABCD. Perhatikan segi 4 yang ABCD. Oke, yang ini A, di sini AB, CD. Ini yang merupakan alasnya, di mana panjang AD di sini AB, di atasnya B itu C, CD di sini. Di mana AD itu adalah 8 cm dan AB itu atau DC itu 16 cm. Jadi di sini untuk AC itu sama dengan DB, AC sama dengan DB, sama dengan EG juga, sama dengan EG, itu sama dengan HF. Nah, itu bisa kita cari dengan rumus Pythagoras juga, yaitu 16 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 16 kuadrat itu 256 ditambah dengan 8 kuadrat itu adalah 64. Nah, di sini 256 ditambah dengan 64 itu sama dengan 320. Nah, sehingga di sini kita perlu mencari 320 itu kita bisa ada tidak akar 320? Tidak ada.
Berarti kita harus pecahkan, kita bagi 320 ini dengan angka-angka kuadrat. Nah, angka kuadrat itu berapa saja? Angka kuadrat itu adalah angka yang dihasilkan dari perkalian bilangan kembar. Nah, misalnya begini, 1 tuh dari 1 kali 1, 4 itu 2 kali 2, 9 itu 3 kali 3, 16 itu 4 kali 4, 25 itu 5 kali 5. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba mencari 320 ini, kita pecahkan menjadi berapa. Seperti itu. Setelah dicari, maka kita peroleh 320 ini sama dengan 64 dikali dengan 5. Nah, sehingga kita akar dari 64 itu 8, dan di sini akar dari 5 itu sisa 5, kan tidak ada. Jadi 8 akar 5. Oke, kita sudah tahu bahwa AC, DB, EG, HF itu 8 akar 5. Sekarang kita perhatikan yang segi 4 bagian yang di sini nih, yaitu BCGF. Jadi yang berikutnya adalah BCGF, dimana di sini BCGF. Nah, kita lihat BC-nya itu 8, CG-nya itu 12. Yang diagonal yang dimaksud adalah yang ini. Oke, jadi diagonalnya itu ada BG itu sama dengan EC, yang di sisi bagian sini juga ada ED dan AH itu sama dengan akar dari, kita lihat di sini 12 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat, maka AH ini sama dengan akar dari 144 ditambah dengan 64, maka kita peroleh 144 ditambah dengan 64 itu sama dengan 208. Oke, 208. Nah, sama kayak kita mencari diagonal ACDB tadi untuk akar 320. Nah, kita coba kita pecahkan ini akar 208 dengan angka kuadrat. Kira-kira akar 208 itu berapa kali berapa, tapi faktornya harus berupa angka kuadrat. Salah satunya angka kuadrat. Ternyata di sini 16 kali 13. Ini caranya bisa kalian menggunakan pound factor ya. Pound factor, jika belum mengerti dan pound factor, ada di video yang sebelumnya bagaimana cara kita mencari KPK dan FPB, ada saya jelaskan pound factor di sana. Oke, dengan demikian AH kita peroleh akar dari 16 itu 4, akar dari 13 itu tidak ada, sehingga hasilnya adalah 4 akar 13. Nah, kita sudah mencari diagonal bidang semuanya. Jadi diagonal bidang pada balok itu ada 12, di mana 4 kelompok yang sama. Misalnya ini FA sama dengan EB sama dengan DG sama dengan HC, itu 4 memiliki panjang yang sama. Jadi 4 itu 3 kelompok. Satu kelompoknya itu ada 4 diagonal yang sama panjang. Dan ini sudah ada 3 yang mewakili diagonalnya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk mencari diagonal ruang. Nah, diagonal ruang di sini untuk balok hanya mempunyai 4 diagonal ruang. Nah, keempat diagonal ruang itu memiliki panjang yang sama. Jadi diagonal ruang itu sama dengan AG. Perhatikan, jika kalian hubungkan A ke G, maka akan terbentuk garis
diagonal ruang, ada juga AG, ada juga EC, ada juga DF. Ini sama panjang semua kalau diagonal ruang ya. Ada DF, ada BH, Nah, di sini kita tinggal mencari dengan teorema Pythagoras juga, tinggal panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi di sini kita tinggal mencari panjangnya itu kan 16 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Nah, di sini 16 kuadratnya itu 256 ditambah dengan 8 kuadrat itu adalah 64. Maaf, saya hapus. Kita langsung tulis hasilnya aja. 64 dan 12 kuadrat itu 144. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah 256 ditambah dengan 64 ditambah dengan 144 itu adalah 464 ya, 464. Nah, 464 ini akar dari 464 itu bukan bilangan bulat, oleh karena itu sama halnya dengan kita mencari akar 320 dan akar 208. Nah, 464 ini kita pecahkan ke bilangan kuadrat, kira-kira faktornya berapa kali berapa? Ternyata 16 dikali dengan 29, sehingga akar dari 16 itu adalah 4. Akar dari 229 itu tidak ada, sehingga 4 akar 29. Ini merupakan diagonal ruang. Yang berikutnya luas bidang diagonal. Luas bidang diagonal. Oke, yang pertama ada yang persegi panjang, bentuknya persegi panjang, di mana diagonalnya itu bidang diagonalnya itu adalah AC dengan EG. Itu sama bidang diagonalnya, luasnya itu ACGE kita tulis ulang, ACGE maksudnya luas ACGE itu sama dengan luas DBFH. Itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya itu sama dengan panjang kali lebar AC dikali dengan CG. Nah, di sini AC-nya itu adalah AC-nya tadi kita lihat yang diagonal bidang. Di sini AC-nya itu 8 akar 5 dikali dengan 12. Maka di sini 8 akar 5 dikali dengan 12, kita tinggal kalikan 8 dikali dengan 12. Maka hasilnya adalah 96. Oke. 8 kali 12 itu adalah 96. 96 akar 5. Oke. Di sini. Nah, yang berikutnya kita cari lagi luas bidang diagonal yang atas dan ke bawah. Contohnya ABHG, luas ABHG yang ini, ABHG yang diagonal ke atas dan ke bawah ini, itu sama dengan EDCF. Itu sama dengan EDCF. Nah, kita lihat itu panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah DC dikali dengan
FC. Nah, DC-nya itu kan 16 dikali dengan FC-nya itu kita lihat di sini FC. FC-nya itu yang ini FC. Yang ini FC. Itu 4 akar 13. 4 akar 13. Sehingga 16 kali 4 itu 64 akar 13. Oke, yang berikutnya itu diagonal yang berikutnya itu ada BCHE. Ada BCHE. Itu luasnya sama dengan diagonal ADFG. ADFG. Nah, di sini panjang kali lebar juga, di mana panjangnya itu EB dikali dengan lebarnya itu EH. Jadi EB-nya di sini adalah yang ini 20 cm. 20 dikali dengan EH-nya ini adalah 8. Jadi 20 kali 8 adalah 160 cm. Ini satuannya jangan lupa diagonal ruang, ini satuannya cm saja. Ini yang panjang diagonal bidang dan diagonal ruang satuannya cm. Di sini cm. Sedangkan kalau luas itu cm, jangan lupa pangkatnya 2. Kalau kita berbicara luas, satuannya pangkat 2. Oke. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Dukung terus channel Gubuk Belajar Sumba. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, serta tekan tombol lonceng, dan ajak sebanyak-banyaknya teman kalian untuk belajar bersama Gubuk Belajar Sumba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.